Ini nggak boleh kelihatan. nggak disimpulkan seperti ada political narsistik dalam konteks ini? Oh, saya tidak melihat political narsistik, tapi kan dia ada political branding. Dia selalu di medsos kan, beda dengan pejabat lain. Setiap kali ada kegiatannya itu Kenapa pasti harus Itu perlu. Mang Tony dan Mang Eko karena memaksakan diri menyerang Gubernur Jawa Barat akhirnya dihabisi oleh pakar komunikasi politik. Jadi keseluruhan gestur Kang Deddy dibaca bahwa itu adalah natural, ya, original keluar dari dirinya. Lalu Eko memaksakan, apakah tidak bisa kita katakan bahwa itu sebagai narsistik, setiap kegiatan diposting. Dan ini jawaban pengamat politik atau pakar komunikasi politik itu. Coba kita dengarkan dulu sama-sama. Jangan memaksakan diri, Pak, ya. Akhirnya Anda yang menanggung malu dan akan dipermalukan oleh masyarakat Jawa Barat yang lain kalau Anda merasa orang Jawa Barat. Kita coba cek nih. Perkenalkan, nama saya Alfian Wahyu Saputra dari kampus UIN Jakarta. Pertanyaan saya di sini, kita sebagai masyarakat ya sudah trauma dengan para pemimpin yang banyak dalam tanda kutip melakukan banyak pencitraan dibanding kerja yang atau hasil lah, bahasa gampangnya digelontorkan kepada masyarakat. Pertanyaan saya di sini untuk Ibu Evi selaku pengamat politik ya. Apakah Kang Deddy Mulyadi melakukan gebrakan yang begitu amat besar terhadap masyarakat Jawa Barat dengan tulus atau hanya dengan dalam tanda kutip? Terima kasih. Kali ini ya. Silakan Ibu Evi. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Dengan kita sesuai dengan tema kita, apakah ini pencitraan ataukah ini hanya sekedar gebrakan saja gitu ya. Nah, menurut pendapat saya yang mungkin mengamati gerakannya Kang Deddy, ikut-ikutan manggil Kang dia, walaupun bukan dari Jawa Barat, jadi nggak milih Kang Deddy waktu itu ya. Tapi serpak terjangnya dari Kang Deddy lewat media-media sosial yang selama ini ada channelnya sendiri. Di situ kita ngelihat, kalau menurut pendapat saya, Kang Deddy tidak melakukan yang namanya disebut pencitraan. Yang dia lakukan adalah political branding lewat political impression management. Nah, itu dibentuk dengan interaksi sosial dan seperti yang teman adik mahasiswa tadi sampaikan, emang dibutuhkan sebenarnya gebrakan. Bukan sekedar yang seperti yang disampaikan oleh Mas Tony bahwa perlu ada dasar hukumnya. Tapi adalah perlu gebrakan seperti yang disampaikan oleh Pak Dasman bahwa yang diperlukan adalah sebenarnya monitoring. Evaluasi, karena kalau kita membiarkan suatu perlakuan atau satu tindakan dari pejabat publik yang tidak ada evaluasinya, apakah kita mau berlaku terjadi kejadian yang berulang kali yang buruk terus. Nah, itulah walaupun ya mohon maaf Mas Kang Tony bahwa walaupun misalnya tidak terlihat secara konkret apakah benar adanya peraturan, tapi memang tugas pejabat publik. Jadi singkatnya kalau menurut pendapat saya political brandingnya dari Kang Deddy itu saya harus akui itu saya apresiasi benar ya. Karena dilihat dari track recordnya ya. Track recordnya bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya ya. Bukan hanya sekedar tentang studi banding atau study tour ya, bukan studi banding. Ini juga Kang Deddy juga mengatakan nggak perlu tuh studi banding itu katanya nggak perlu katanya studi banding yang membuat biaya banyak ya. Terus tidak perlulah misalnya yang tadi disampaikan kalau misalnya ada kuli-kuli yang mengangkut dagangan, ngangkut barang di pasar itu gajinya tidak sesuai dengan UMR gitu. Jadi interaksi dengan masyarakat itulah yang political impression management dari Kang Deddy membuat political brandingnya benar. Dia political brandingnya sangat utuh gitu ya. Bukan sekedar pencitraan. Saya tidak melihat bahwa
Kang Deddy itu melakukan pencitraan, tapi dia melakukan political impression management yang harus kita apresiasi. Oke. Bu Evi, kami ingin tahu Bu, tolak ukurnya apakah ini memang orisinil Kang Deddy atau ada unsur Saya sedikit melihatnya dipoles dibuat-buat? kalau lihat dari track record dari walaupun ketemunya lewat media, lewat channelnya, bukan channelnya dia pribadi sendiri, tapi dia utuh dari dirinya sendiri. Orisinal benar-benar, itu terlihat dari message-nya, terlihat dari gerak tubuhnya. Itu benar-benar message-nya dia. Kalau misalnya kita katakan kalau itu bukan dari diri dia sendiri, mungkin nanti high contact atau low contact-nya itu berubah pada suatu saat. Mbak, Ini nggak boleh kelihatan. nggak Evi. disimpulkan seperti ada political narsistik dalam konteks ini? Oh, saya tidak melihat political narsistik, tapi kan dia ada political branding. Dia selalu di medsos kan, beda dengan pejabat lain. Setiap kali ada kegiatannya itu Kenapa pasti- harus Itu selalu di perlu. media sosial itu? Perlu karena sekarang zaman teknologi, berkomunikasi dengan masyarakat lewat medsosnya. Cuman emang kita harus ngakuin katanya netizen kita julid. Nah, Saya membayangkan kalau semua gubernur, semua wali kota, semua bupati melakukan hal yang sama, riuh medsos kita kan? Mas tapi Eko, kata Indonesia Seru kan, katanya seru. begitu. Mas Eko, saya pengen tanya, kalau Mas Eko buat di X atau Twitter itu bentuk narsistik juga nggak? Saya bukan gubernur. Oh iya. Oke. Saya mikir kok jadi gini ya cara berpikir Eko Kuntadi. Sekali lagi memaksakan diri, melayangkan kritik kepada Gubernur Jawa Barat. Katanya bagaimana ini? Media sosial bila seluruh gubernur itu memposting aktivitasnya. Ya. Justru di media sosial di zaman era digital hari ini saya kira masyarakat untuk mengetahui aktivitas kegiatan gubernur harus diinformasikan. Apa-apa yang menjadi kebijakannya itu mesti disebarkan melalui media sosial agar masyarakat tahu dan semakin teredukasi, semakin tumbuh kepercayaannya kepada pemimpin. Kenapa? Karena tahu kesehariannya seperti apa, kerjanya bagaimana dan lain sebagainya. Justru harus. Saya sepakat tuh dengan pakar komunikasi politik itu. Harus justru. Silahkan dari mulai tingkat desa sampai tingkat gubernur ya. Kalau tingkat presiden terlalu tinggi, ya, monggo aja dipublis setiap aktivitasnya. Saya yakin juga itu tidak buruk. Justru masyarakat semakin akan tahu apa-apa yang menjadi kegiatannya serta kebijakannya. Kan itu Pak. Ayo coba taruhanlah di sini atau voting kita di sini ya. Siapa yang sepakat bahwa seluruh pemimpin di tingkat kabupaten atau provinsi memposting kesehariannya, mengupload kesehariannya, mengabarkan kebijakannya di media sosial miliknya. Kan pada akhirnya tetap yang namanya pemimpin sekelas gubernur, setiap ucapannya akan menjadi konsumsi media. Ya. Ucapannya, gerak-geriknya dan lain sebagainya akan disorot dan diposting oleh orang-orang media. Apa salahnya bila yang memposting itu adalah dirinya sendiri, aktivitasnya, kesehariannya dan lain sebagainya? Kan nggak salah. Agar informasinya semakin cepat didapatkan oleh masyarakat. Kan fungsi media itu menyebarkan informasi agar supaya cepat sampai salah satunya kepada masyarakat. Bagus dong kalau gubernur juga ikut serta di dalam proses percepatan agar informasi, kegiatan, kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin cepat nyampe kepada masyarakat. Cepat masyarakat tahu. Kan itu, Bung Eko, mana sih? Gimana cara mikirnya coba kalau seperti itu tuh? Gitu ya, mudah-mudahan manfaatnya. Kasihan ya, kena skakmat oleh pakar komunikasi politik. Udah tahu orang juga membaca bahwa ini original apa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Original Pak. Kalau ngarang, kalau terpaksa melakukan itu hanya untuk
menghasilkan simpati publik, maka nggak mungkin dilakukan bertahun-tahun dan dilakukan bahkan sebelum tahapan masa kampanye. Gak mungkin. Itu mah keseharian dari dulu. Beliau lakukan itu. Original. Keluar dari dirinya. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.